Saudara kami buka Kompas Siang pada hari ini dengan informasi soal banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mulai surut. Salah satunya di wilayah paling terdampak yakni Desa Sumber Urip. Meski sudah surut tapi sejumlah warga belum kembali ke rumah mereka. Mulai Selasa dini hari tadi, air yang merendam Desa Sumber Urip yang jadi salah satu wilayah banjir terparah. Karena paling dekat dengan titik jebolnya tanggul berangsur surut. Sejumlah warga memilih kembali ke rumah dan membersihkan sampah sisa banjir. Meski air dan listrik belum berfungsi. Sementara sebagian lain masih berada di posko pengungsian. Sebelumnya sejumlah tanggul sungai dan tanggul saluran irigasi jebol. Hal ini mengakibatkan Sungai Citarum meluap dan BNPB mencatat lebih dari 28.000 warga Bekasi dan juga Karawang terdampak banjir. Kita akan melihat informasi lebih lengkap, langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia, langsung dari Desa Sumber Urip Kampung Kongsi, Bekasi, Jawa Barat. Diana, jadi bagaimana kondisi banjir saat ini di sana? Ya, kalau soal ketinggian air, Paskalis ini memang sudah mulai surut. Setidaknya 8 dari 9 desa yang terdampak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sudah surut total sebenarnya. Menyisakan satu desa lagi, yakni Desa Sumber Urip. Kalau Desa Sumber Urip ini memang terbagi menjadi 3 kampung. Yang pertama Kampung Pamahan, Kampung Kongsi, dan juga Kampung Babakan. Kalau 2 kampung, yakni Kampung Babakan dan maksud kami Kampung Kongsi dan juga Kampung Pamahan ini sudah surut total, Paskalis. Menyisakan satu kampung lagi, maksud kami yakni di Kampung Babakan. Lokasinya memang persis di belakang saya. Di Kampung Babakan ini masih tergenang banjir dengan ketinggian kurang lebih 50 sampai dengan 60 cm. Nah, posisinya memang antara Kampung Kongsi dan juga Kampung Babakan ini merupakan lokasi persis titik jebolnya tanggul Citarum begitu. Ini lokasi persis di belakang saya, dan kalau Anda lihat memang di belakang ini cukup banyak warga. Ini adalah warga yang sedang mengantri begitu untuk bisa menyeberang dari Kampung Kongsi ke Kampung Babakan. Karena posisinya kalau kemarin kita bicara kemarin ya Paskalis, ini memang ketinggian air sangat amat tinggi di sini, kurang lebih 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Sehingga kalaupun lewat sini aksesnya sangat sulit, terisolir dan harus menggunakan perahu. Nah, kalau kemarin posisinya hanya perahu swadaya yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Kalau sekarang ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan, entah itu kendaraan bermotor, kendaraan mobil, tapi lebih disarankan sebenarnya menggunakan jalan kaki begitu, karena sudah ada tali tambang yang dikaitkan antara Kampung Kongsi dan juga Kampung Babakan sehingga masyarakat bisa menyeberang dengan aman. Kemudian Paskalis yang juga menjadi hal yang penting ini adalah posko pengungsian. Kalau soal posko pengungsian ini memang sebenarnya kalau kemarin dari hari Minggu sampai dengan kemarin ini terbagi menjadi ke 9 titik besar, mulai dari masjid terdekat, kantor kepala desa, kemudian puskesmas setempat. Tapi tadi ketika kami pantau di 3 dari 9 titik posko pengungsian, yakni di Saung Desa, kemudian kantor kepala desa dan juga di masjid, ini rata-rata sudah kembali begitu atau bisa dikatakan kosong begitu Paskalis, karena memang banjir sudah surut total, ketinggian air sudah bisa dilewati oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk kembali ke rumah mereka, terutama untuk memeriksa rumah mereka, kondisinya seperti apa, kemudian barang-barang apa yang sekiranya masih bisa dipergunakan. Paskalis. Dari 9 titik pengungsian, 3 sudah kosong tadi Anda ceritakan. Tapi tadi masih ada satu kampung juga yang masih terendam banjir 50 sampai 60 cm. Nah, bagaimana kondisi warga di sana yang menjadi korban banjir sebenarnya? Nah, Paskalis, kalau lokasi pengungsian yang sebenarnya masih banyak terisi ini adalah lokasi pengungsian swadaya. Biasanya bukan terletak di kampung, tapi di tenda-tenda di irigasi dekat tanggul begitu. Karena lokasinya memang tinggi, sehingga didirikanlah tenda-tenda swadaya masyarakat. Nah, posisinya di situ mereka itu tidurnya beralaskan tikar saja begitu Paskalis, sehingga memang hal-hal yang dibutuhkan ini perihal kebutuhan dasar. Makan dan minum memang sudah tercukupi, karena memang ada sejumlah distribusi dari pemerintah setempat. Tapi yang menjadi perhatian di sini, yang menjadi keluhan ini rata-rata adalah soal permintaan soal fasilitas kesehatan dan juga obat-obatan. Nah, untuk lebih lengkapnya Paskalis, kira-kira apa saja sih yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi, khususnya warga Kampung Babakan yang rumahnya masih tergenang banjir? Kita dengarkan salah satu pernyataan dari warga Kampung Babakan berikut ini.
Surutnya dari kemarin malam lah, malaman udah surut. Malam gitu. jelang subuh, Pak? Iya. Ya seperti sembako, makanan gitu, obat-obatan gitu. Obatan yang paling Pakaian, utama. paling utama itu ya makanan sama ini obat-obatan. Iya. Ya kalau jalur itu dari arah Bayuran ini di posko di Saung Desa situ. Oh, di Saung Desa. Di Berarti posko jauh ya, utama. Pak ya? Ya lumayan sekitaran 1-2 kilo lah. Ya Pak Skalis, selain soal kebutuhan dasar para pengungsi yang juga menjadi perhatian penting di sini adalah perihal perbaikan Tanggul Citarum. Karena kalau Anda lihat di belakang saya ini sekilas mungkin karena memang cukup banyak orang di belakang, ini hanya ada karung-karung pasir dan juga bambu. Dan itu fungsinya memang bukan untuk memperbaiki tanggul, tapi untuk menghambat laju air begitu dari Sungai Citarum yang melaju ke daerah permukiman. Tentu kita tahu bahwa proyeksi BMKG memproyeksikan bahwa siang hingga sore di Kabupaten Bekasi ini akan terjadi hujan ringan sampai dengan sedang, sehingga kita tidak ingin peristiwa ini terjadi kembali, sehingga pemerintah setempat ini harus segera mungkin melakukan perbaikan tanggul supaya peristiwa serupa tidak terulang. Pak Skalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Diana Valencia melaporkan langsung kondisi banjir di Bekasi, Jawa Barat.